baru berapa hari di meninggalnya di Kalisosok, sedangkan di Bilangung. Nah, Bung juga pernah di situ. Ya. Sama pemerintah Surabaya akan diakuisisi, tapi dia mintanya terlalu tinggi. Jadi pemerintah Surabaya nggak mampu untuk ini. Berarti kelarangan jalur. Ya, dan di sana tempatnya untuk kos-kosan. Jadi kos-kos yang memang nggak berbayar, ya kayak ngapunten apa? Mas Gema satu orang ya, saya proses ya Mas 10.000 ya. Bisa dibantu untuk ngisinya datanya Mbak, tanda tangan. Masuk manual. Terima kasih Mbak. Nanti di depan ya Mbak, jam 9. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ada sakit? Hati gak ya? Hati sakit? Oke, dengan tadi saya Cak Evi bareng Cak Alvin. Nah, kita berdua akan jadi tour guide selama perjalanan ini. Kalau di segmen aku masih ada Surabaya Pintar. Jadi Surabaya Pintar itu otomatis masuk naik pas harus pintar ya. Harus ngerti tentang sejarah dan historical tentang kota Surabaya. Jadi hari ini kita di Baru Muda. Baru Muda itu ya pada Baru Muda. Kayaknya adalah dulunya itu ada sebuah apa ya? Klub yang mengikuti Belanda. Jadi untuk orang-orang yang Belanda. Jadi bahkan orang di Google nggak boleh masuk di sini karena apa ya? Saya kan pernah kira sampai ada fase yang menyebutkan bahwa anjing dan pribumi jarang masuk ke tempat ini. Gitu. Waktu itu saya udah bagus jadi waktu itu hilang. Nah, ini gedung DKS Dewan Kesenian Surabaya. Ada ruang matematika yang sudah diaktifasi untuk produksi video untuk jadinya boleh. Dulu namanya kalau Belanda namanya Society. Lebarnya dari sana sampai ini pokoknya Di sebelah kanan ini ada sebuah kolam ya. Oh, ada alun Surabaya. Sebelah sini belum? Surabaya. ada yang atas namanya Balai Jaya.
Kalau dia ngomong udah panas ya berarti. Belum sarapan. Oh, belum. Nanti hari ini kita akan makan-makan langsung berangkat ke Kita langsung ke gereja kelahiran Santa Perawan Maria. Special invitation gitu. Ya, jadi kita langsung berangkat ke, kita akan rutenya ya, ini adalah rute ke sejarah ya. Daerah Surabaya. Ya, historical di Kota Surabaya itu ada beberapa titik. Nah, kita akan berangkat dari Balai Pemuda, akan menuju ke gereja kelahiran Santa Perawan Maria. Sudah pernah ke gereja saksi bisu dari kenakalan kita? Kenakalan remaja. Iya. Ya, dan ini juga ada dermaganya. Jadi kalau kita mulai dari startnya naik Musta Perahu bisa dari dermaga Taman Prestasi. Terus nanti di masa kalian kecil belum pernah masuk ke Taman Prestasi? Udah. Pernah kan? Top berarti. Hah? Apa? Udah. Tabang kali. Iya. Iya, kali Tabang. Iya. Heeh. Aku dulu pernah main prosotannya Cak Alvin, main prosotannya. Tapi saya kalau pacaran nggak di sini. Di mana aja kalau Kalau pacaran? pacaran saya di mall. Oh, di mall. Lebih eye catching lah. Siapa Ya tahu. Cak itu ya. Alah. Nah, hah? Apa? Nggak apa Cak, kita di sini keluarga. Bisa dibilang dengan baik-baik ya. Jangan emosi. Nah, kalau yang di sebelah kiri lorong ini adalah namanya Pasar Genteng. Adalah jalan Genteng besar. Pasar Genteng adalah pasar tertua di Kota Surabaya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pasar tertua di Kota Surabaya, mana Pasar Genteng, bukan Pasar Keputaran. Karena masih banyak orang-orang Surabaya yang masih salah ya. Mungkin salah persepsi mungkin. Benar. Di sini juga ada namanya seafood genteng, enak juga seafood gentengnya. Udah pernah nyoba? Secara Indonesia. Selain enak murah juga loh, Cak. Iya, murah enak. Benar. Nah, sebelah kanan ada nama apa, Cak Alvin? Ada Taman Ekspresi. Ekspresi. Ini mirip kayak Taman Prestasi, cuman ada versi olahraganya itu. Benar. Kalau Ada basketnya. BMX, ada juga perpustakaannya. Jadi kalau Taman Ekspresi ini adalah tempat karya anak-anak ITS dipajang di Taman Ekspresi. Mulai ada karyanya dipajang di sini? Ada? Nggak ada, nggak apa-apa. Maafkan. Ya, kalau Jawa Timur punya gedung Cak Durasim. Nah ini pendoponya ya dibuat tarian wayang ya kan. Remo. Ada juga gedung Cak Durasim udah renovasi buat nikahan juga bisa. Sebetulnya mau yang udah merit, yang belum merit, nah silakan nikah di sana. Ada yang tahu nggak kenapa kok namanya Cak Durasim terkenal? Nah, Ya, kenapa? Jadi, dia dulu itu pernah membuat sebuah parian. Parian. Waktu ketika dijajah oleh orang Jepang. Benar. Artinya dia itu gini, berkupon omae Doro, melok nipon makin soro. Ya. Itu parian terkenal dari Cak Durasim. Benar. Nah sebelah kiri namanya Shola, Mall Pelayanan Publik. Nah kalau yang ini nanti akan ada Museum Surabaya, cuma lagi direnovasi. Cuma kalau di depannya itu ada lagi namanya SKG Surabaya Kria Gak. Galeri. Udah pernah makan di situ? Loh. Beli kopi di situ. Hah? Beli kopi di situ. Beli kopi? Kamu udah pernah beli kopi di situ? Udah. Udah, bagus. Itu isinya banyak sekali berbagai macam Benar. UMKM Surabaya. Nah, kalau ngomong Siola itu adalah dulu 5 nama pedagang besar. S. Sumitro, I. Ing Wibisono, O. Om, L. Lim, dan A-nya ada Ang. Ya, itu adalah dulu toko Cioda tahun 1835. Dan berikutnya sekarang di Kota Surabaya ada namanya Mall Pelayanan Publik. Nanti sebelah kanan ada namanya Makam Mbah. Iya, jika bakal Surabaya ada Makam Mbah Jombot. Nah, di situ. Kalau Jalan Praban ini dulu namanya Jalan Prabu Cak Alvi. Oh, Prabu. Kenapa kok Prabu, Cak? Karena dulu kita punya keraton Surabaya. Oke. Tinggalnya di daerah sini, makanya namanya Praban. Tempatnya Prabu-Prabu untuk tinggal di keraton Surabaya. Kalau mau beli sepatu juga boleh di sebelah sini ya. Beli Sepatunya keren-keren di sini, sepatu Praban ini. bener, murah-murah meriah. Tapi sekali dipakai langsung Jebol. ya. Loh, aku ini sudah pernah beli sepatu melu cak nih gak tuh sepatu lagi ini. Dulu kan Cak SMP di situ ya. Oh, dulu. Nah, sebelah kiri namanya adalah PG Junction. Dulunya adalah bioskop Wijaya. Wijaya, cakep. Arek Surabaya. Dulu kalau mamaku pacaran di kono, besok Wijaya sebelum kebakaran. Saya udah kebakaran anaknya, tapi juga nggak pernah pacaran di situ. Saya pacarannya di TP, ya.
TV pagi ya? Hah? TV pagi sini. Drifting lah kan. Nah, sebelah kiri nanti ada juga namanya gereja yang cukup terkenal juga di era Belanda. Ini namanya gereja Immanuel. Immanuel. Ibu-ibu Immanuel. Nih. Terus juga nanti sebelah kiri ada apa, Cak Alvin? Museum Dr. Sutomo. Nah, ini tapi sebelum itu kita masuk ke Polrestabes dulu, Pak. Oh, betul. Ya. Polrestabesnya ada polisi namanya Polres Bubutan. Polsek Bubutan. Iya. Ya. Di Polsek Bubutan ini juga ada bunkernya, Besti. Jadi ada bunker di dalam itu. Cuman nggak bisa ditampilkan gitu ya, nggak bisa kita masuk. Ketutup ya. Tertutup benar. Iya, pengen dibuka tapi nggak bisa. Nah, ini museum ya Sutomo. Dr. Sutomo. Ada juga namanya GNI, Gedung Nasional Indonesia. Ada juga makamnya Dr. Sutomo juga. Itu ada sekolah dulu juga bekas dari bom atomnya 17 November. Sebelah kiri namanya ini adalah sebelum melalui Surabaya adalah ada tahu panti asuhan khusus wanita. Ada khusus perempuan di sini, anak-anak kecil perempuan di sini. Belakangnya ada kantornya Gudang Garam. Nah, itu. Terus sekarang terbengkalai. Asal kalau dimotivasi bagus ya, kayak di Jogja dan Solo gitu ya. Benar. Nuansa keraton gitu. Nuansa Belanda. Nah, terus di sini ada juga namanya kampung wisata ya. Kampung Lawas Mas Pati. Kampung Lawas Mas Pati. Nah, di sini juga ada namanya Sekolah Ongko Loro. Nah, di Mas Pati sini. Jadi dulu kalau kita orang pribumi, kalau kan sekolah nggak boleh. Yang boleh sekolah kan hanya bangsawan dan juga kolonial ya. Orang-orang Belanda yang boleh sekolah. Nah, kita pribumi ada namanya Sekolah Ongko Loro dari SD sampai SMP. Nah, sekarang dibina oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya kayak Pelindo dan juga pemerintah Kota Surabaya juga memberikan fasilitas menjadi kampung wisata. Nah, sebelah kanan nanti ada namanya Tugu Pahlawan. Nah, ada juga museum yang namanya Museum 10 November. Nah, kalau menurut Tugu Pahlawan bentukannya kayak apa? Kan sebelum menjadi monumen 10 November ya, sebelum menjadi museum 10 November, sebelum ada monumen Tugu Pahlawan, ini adalah namanya komplek dari masjid namanya Masjid Kemayoran. Nah, tapi Belanda ingin mengambil alih komplek ini, dibangunlah menjadi pengadilan tinggi, Redpan Justice. Nah, zamannya Jepang namanya adalah Kempetai. Nah, sebelah kiri ini kita lihat ada namanya pasar tuh. Jadi saya dulu beli skuter sama beli sepeda di situ, Cak. Oke, siap. Ya, papa saya orang kaya dulunya. Kalau sekarang bukan ya? Sekarang anaknya yang kaya. Agak sombong sedikit. Enggak lah, kan kalau DPR. Nah, ke atas ini viaduk dulu juga cepat perang ya, perang melawan Belanda untuk merebutkan Redpan Justice tadi itu. Nah, di sebelah kanan namanya Gedung Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau sekolah yang pinter, kerjalah di sini ya. Kerja, nyetak duit. Nah, di depan lagi namanya kantor pos Kebon Rojo. Tempatnya apa, Cak? Tempatnya dulu itu adalah sebuah sekolah, mungkin ada tahu HBS ya? Ya. HBS itu sekolahnya Bung Karno dan orang-orang top. Burger School. Nah, tempatnya Bung Karno sekolah. Kalau sebelah kanan ini adalah Masjid Kemayoran yang dari komplek Tugu Pahlawan pindah ke sini. Nah, ini namanya Masjid Kemayoran sama Takmiria sama ada lagi. Nah, sebelah kiri kantornya Pak Alvin ya, DPRD Provinsi Jawa Timur. Amin. Ya. Yalah. Nah, terus di sebelah kiri ini namanya adalah Jalan Indrapura. Nah, di sebelah kiri ini nanti kita juga akan melihat museum kesehatan, cuman agak sebelah sana dikit ya. Karena kita akan belok kanan ke gereja Santa Perawan Maria. Udah pernah ke dalam gereja? Enggak. Oh, ngapain? Beda agama, Loy. Main ke gereja. Luar biasa. Namanya ini adalah lintas agama, Bro. Iya, toleransi ya. Toleransi. Sangat lintas benar-benar. Ada sakit hati juga, ada sangat lintas ya. Kalau dulu mantannya kuku. Oh, KTP-nya, mualaf. Sebelah kiri nih guys. Nah, Iya, gerejanya guys. nanti kita masuk
Nah itu ada juga teman-teman kamu yang pakai hijab ya. Oh. Oke, baik, selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria. Maria. Oke. Udah apa? Udah nggak ada apa-apanya. Jadi nggak kayak ruang sekat gitu dan dipakai buat yang ngapunten orang-orang gembel untuk tidur ya. Tapi sama datang di Museum di Javasberg. Akhirnya tanah pasar dihapuskan setelah Raja William I mengeluarkan undang-undang agraria dan diambil alih sama orang liberal. Akhirnya para petani diperbolehkan menanam palawija dan juga para petani juga dikasih gaji pada saat itu. Ya, sehingga para petani juga berasa kemakmuran untuk kehidupan sehari-hari dan akhirnya Belanda pun mendirikanlah bank ini yang namanya De Javas Bank yang mempunyai arti Bank Jawa. Fungsinya untuk mengatur perekonomian Belanda di Indonesia atau mengawasi perekonomian Belanda di Indonesia. Nah, jadi De Javas Bank asal mulanya berdiri di Batavia, di Jakarta, tanggal 24 Januari tahun 1898. Setahun kemudian De Javas Bank membuka cabang di Surabaya sama di Semarang, ya. Dan ketiga-tiganya ini berdekatan dengan pelabuhan dan di sini berdekatan dengan di Kota Merah, ya. Nah, di Surabaya berdirinya pada tanggal 14 Desember 1820 di Konferensi Meja Bunda, sehingga tahun 1951 dinasionalisasikan. Kantor De Javas Bank yang ada di Indonesia dibeli melalui pembelian saham senilai 97% dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Jadi tidak dirampas, melainkan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 terkait ke Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 De Javas Bank resmi berubah menjadi bank sentral yaitu Bank Indonesia. Tahun 1972 BI pindah ke jalan di sini tahun 1973 BI pindah jalan Pahlawan dengan alasan di sini tidak memadai untuk karyawannya terlalu kecil, ya. Dan akhirnya setelah BI pindah ke jalan Pahlawan, di sini juga sempat digunakan oleh Bank Jatim yang sekarang di Jalan Basuki Rahmat. Dulu juga Bank Jatim sempat beroperasional di sini sampai tahun 2009. Nah, akhirnya setelah dikonservasi dan lain-lain, akhirnya gedung ini resmi digunakan sebagai bangunan cagar budaya asetnya Bank Indonesia. Jadi bukan museum, teman-teman. Jadi museum Bank Indonesia itu cuma ada satu di Jakarta. Sedangkan di Surabaya ini masih gedung cagar budaya, ya. Jadi seperti itu pada tanggal 27 Januari tahun 2012 sampai sekarang. Ini menyangkut aksesnya nasabah dan petugas bank menjadi satu di sini. Nah, jadi dulunya di sini sehingga nasabah cukup dan di situ ada tellernya juga. Itu tellernya juga asli, ya. Nanti saya juga akan terapkan bagaimana cara menentukan pada zaman dulu. Nah, di ruang kontrol ini juga ada ikonnya De Javas Bank. Apa itu ya? Ini kaca patri. Jadi kaca patri ini dulu belum ada listrik. Belanda menggunakan kaca patri ini, di mana sinar matahari dari atas diproses di kaca patri ini tanpa lampu terang. Meskipun keadaan mendung, jadi masih terang dan masih bisa dibuat tulis dan sebagainya. Jadi
juga dulu belum ada apa namanya AC, dulu Belanda juga ada beberapa jendela buat ventilasi udara. Jadi seperti itu, termasuk pencahayaan alami ya. Oh jadi ini kayak keamanan gitu. Nah, ini baik disambung dulu, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi biar Mas Muda juga tahu cara menyimpan zaman dulu itu seperti apa. Nah, di mana dulunya nasabah dulunya di sini nih, ini tempat dulunya ya, kursi panjang ini. Jadi di mana dulu misalkan nih saya sebagai nasabah dulu Mbak ya, kita sebagai nasabah masuk, terus dikunci sendiri nih. Kunci sendiri, kunci ditaruh di saku, baru transaksi. Soalnya dulu belum ada keamanan satpam, polisi, jadi belum ada. Jadi keamanannya lebih dijaga sendiri. Dan juga dulu juga nyimpan menabung emas batangan sini. Bukan nabung, tempat penyimpanannya di bawah. Tempat penyimpanan itu kalau mungkin transaksi keuangan, tarik misalkan setor tunai, tarik tunai, itu juga dibatasi. Jika dikasih kasa gini buat Ini hanya uang aja. Kalau emas gak transaksi, emas hanya penyimpanan buat aset aja. oh buat uang gulden itu saat Iya. ini. Teman-teman bisa bawa. Ini kayak toko emas tapi lebih. Ini kayak toko emas tapi lebih spesifik. Oh. Baik. Nah, jadi setelah transaksi ya antara nasabah dan teller, baru uang disimpan sini Mas Mbak. Ini tempat penyimpanan uangnya nih. Jadi dulu itu ya untuk tellernya itu mayoritas dari Tionghoa. Soalnya Tionghoa itu pandai menghitung dan juga cekatan ya. Oke, jadi seperti itu. Ayo next kita ke bawah. Dalam bentuk proses hari ini Mas Mbak ya. Jadi di mana semua bank itu dan stok ke BI nih. Nah setelah sampai di Bank Indonesia itu berarti baru diproses melalui clearing ini, baru akan dimasukkan ke sini semua. Setelah itu diinput oleh BI. Setelah itu baru dia memilih sesuai bank masing-masing Mas Mbak. Bisa Bank BCA, Bank BNI, Bank JT, Bank BTN dan segala macam. Jadi gitu. Bukan manual, setelah diinput dia otomatis gitu. Nah, jadi clearing ya, yang harus Mas Mbak ketahui juga bahwa proses clearing ini misalkan nih transfernya jam 12 ke bawah itu sukses pada hari itu juga. Namun kalau misalkan banyak nih proses transfernya jam 12 ke atas itu sukses besoknya baru masuk. Itulah proses clearing namanya ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian transfer jam 12 ke atas terus belum masuk itu mungkin besoknya. Itu pasti itu secara sistemnya gitu. Oke. Nah, wes. Jadi gini. Jadi tadi saya juga belum sampaikan, jadi bahwa di sini kalian sudah ada di ruang bawah sana. Kan turun nih. Jadi sebetulnya di sini nggak ada pintu dulunya juga. Jadi di ruang bawah tanah ini yang tadi saya jelaskan ada 3 kasan. Kasan itu berangkas. Nah, yang pertama tempat penyimpanan uang, yang kedua tempat penyimpanan emas batangan, yang ketiga dulunya tempat dokumentasi. Namun untuk saat ini tempat penyimpanan mesin-mesin operasional manusia. Jadi seperti mesin penghasil uang, mesin bukan logam, itu nanti saya jelaskan. Nah, di ruang bawah tanah ini juga ada suatu keunikan. Yang pertama itu CCTV zaman dulu, CCTV jadul. Rupiah itu artinya ya dari bahasa Sanskerta.
yaitu India itu rupiah. Jadi dulu India kan juga terkenal juga melakukan perdagangan di pelabuhan ya. Jadi yang digunakan transaksi itu uang rupiah, Mbak. Nah, AH itu kata sandang akhirnya disebutlah rupiah. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Ini teman-teman yang harus ketahui juga bahwa dulu di sini teman-teman ada nafsu pembayaran. Nah, program masuk batakan seberat 13,5 km. Kalau dirupiahkan harga emas yang sekarang ini 800.000 dikalikan 13,5 km ke sekitaran 7 miliar. Nah, ini dari sini bayangkan ada nafsu dari pembayaran masuk dalam sini jauh sama muda. Ini juga ada emas sebanyak 60 dan juga ada uang sebanyak 60 golden yang di ruang kasar. Jadi kalau emasnya itu dijual untuk mengurangi para penasihat. Jadi untuk batal sebenarnya kalau emasnya kan kalau beda uang. Dan emasnya itu ada tandanya kayak seperti itu 13 presiden dan juga Kemenkeu, dan baru dicetak oleh Polri, baru nanti uangnya diserahkan ke BI, baru BI juga mendistribusikan uangnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi uang teman-teman, uang yang sudah tidak layak edar, uang yang sudah lusuh, uang yang sudah sobek, misalkan masuk di BI, itu wajib dimusnahkan. Ini uang asli loh, 100 ribuan. Berapa miliar perharinya yang dihancurkan dengan adanya uang-uang yang lusuh. Makanya ada 5 jangannya. Mungkin teman-teman ini juga mungkin bisa diterapkan mulai sekarang ya. Jadi biar tidak terus diganti-ganti gitu yang baru. Soalnya kan mengeluarkan berapa uang jutaan ya yang dikeluarkan oleh negara untuk pembaruan uang tersebut. Jadi ada 5 jangan. Yang pertama, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret-coret, jangan di-staples, jangan dibasahi. Jadi seperti itu. Mungkin dan juga mungkin dompetnya mungkin yang panjang mungkin gitu ya. Jadi yang jangan yang nangkuk gitu ya. Jadi biar juga awet gitu kan. Itu juga sering kami juga sosialisasikan kepada pengunjung Mas. Jadi biar uang tersebut biar awet gitu. Jadi biar tidak dilipat kayak gitu sih. Jadi saya mau tanya kalau GNNT itu. GNNT itu dimulai sejak berapa dan implementasinya kayak gimana? GNNT, Gerakan Nasional Non Tunai. Oh, GNPIP. GNPIP apa? GNPIP, Gerakan Nasional ini itu. Gerbang Nasional itu. Enggak, maksudku Gerakan Nasional Non Tunai itu. Lah ya, itu tahun 2016. Itu juga kalau ada GNPIP-nya itu kan istilahnya bisa ini juga kan, istilahnya kayak kalau misalnya narik uang itu juga tidak tidak banyak untuk tarifnya. Jadi memang ini itu juga programnya BI sebetulnya GNPIP. Yang pembayaran non tunai. Betul. Kris juga pembayaran non tunai sama pembayaran kartu. Jadi teman-teman ini pakai Kris juga kan? Sering. Mudah, efisien, Dan tidak kayak gitu. Betul. Jadi tidak berupa uang tunai. Betul. Jadi mudah kan. Jadi kalau misalkan nih, kalau belanja, kalau mbaknya pakai uang 10.000 gitu kan, terus harganya 9.000, terus gak ada kembalian kan dikasih permen dan segala macam. Kalau pakai kris kan pas uangnya kan, jadi nggak rugi juga buat nasabah. Dan tidak ada drama kembalian juga. Betul. Drama susu. Siap, kayak gitu. Juga ya, ini bukan bocor ya teman-teman ya, ini rembesan dari bawah ya.
Jadi sebetulnya kalau misalkan nih juga kita kan bermasalah. Bintang persembahan dari Cak Kevin dan juga Kak Alvin. Alvin. Atau mau lanjut lagi nih? Gimana sih? Ya lanjut ke balik muda maksudnya. Arek kebabut ini. Lek ngono siangnya melu maneh. Ya gak apa-apa tuh kan mangan-mangan tuh siangnya. Kan bu makan ayam bebeknya kan ini ya. Iya, kan siangnya bebek. Melu maneh udah kota kosong. Nah, sebelah kanan namanya Gedung Tengah. Nah, gedung ini dulunya tempat sebelum pertemuan 3 hari 3 malam dilapatlah diskusi ya, rapat antara petinggi Indonesia atau Bung Karno dengan Jenderal Agus Malabi. Meninggal Agus Malabi di mana? Ayo ada yang tahu nggak? Di sebelah sana. Ada Jenderal Agus Malabi. Di dekatnya Kiai. Salah. Pas kita Dekatnya Kiai. membalakan itu mobilnya meledak di situ. Di sebelah kiri namanya Taman Taman Sejarah. Dulunya Taman Jairono. Jairono adalah kadipaten, namanya Kadipaten Jairono saat Majapahit. Terus ada Jembatan Merah. Sebelah Jembatan Merah apa namanya? Kia. Jagia. Sebelah kiri dulunya di Dermaga. Dermaga karena dulu semuanya menggunakan transportasi laut. Yang ada singanya tadi sebelah kanan itu adalah kantor asuransi. Terus sebelah kanan nantinya adalah apa Kak? BTPN. Sebelah kanan ini. Ya, benar. Ya. BTPN itu banyak perguruan itu ada di sini sama di sebelah kanan. Sebelah kanan namanya Tempat duduk membuat SKCK. Tempat duduk membuat SKCK. Terus jadilah toko coba toko listrik, mana toko listrik jadi lama Yana. Ramayana. Kapasitas, apa industri Ramayana. Ramayana. Udah pernah beli di Ramayana dulu? Diskon nego. Pernah beli Ramayana? Enak. Pernah. Ramayana Matahari. Sama yang di lorong-lorongnya itu juga Oh, juga lorong. ada. Buku Pancasila loreng. Enggak. Apa harus Di- tuh bareng orang? Dulu tempat ada dibacakan itu. Hah? Oh iya, ini dulu terkenal sama apa tempat TV dibacakan. Oh iya, oh kamu sering beli Beli ya? ya, beli apa Enggak. di sini? Anime ya? Kamu suka anime ya? Anime. Anjir. Oh, iya dulu di seberang itu banyak. Ya, dulu aku belinya PS sih. Kalau TV dibacakan nggak beli. Streaming aku. Mainnya streaming lewat Facebook. Telegram ya. Belum ono Telegram cuy. Ono Twitter. Sampai sekarang Twitter. Nah, terus di sebelah kanan ini dulu toko roti. Depan ini apa di? Oh, kanan ini dulu toko roti. Roti boy bukan? Bukan. Terus sore. Nah, ngerti? Tapi aku seneng sih sama anak-anak yang muda. Biasanya mau untuk tua nggak keluarga, kan? Saya kira ada nom. Iya, ini kita nom-noman top. Udah follow belum? Belum Sekarang, pindah. ya. Sekarang udah pindah di Darjo. Ya. Sebelah kiri Gerahadi. Dulu menghadap ke Kalimas. Sekarang menghadapnya ke Jalan Raya. Kenapa Kalimas? Sekarang dulu transportasinya dari air. Nah, ini ini Patung Gubernur Suryo. Ini kantor pos, ya. Nah, ini adalah SD, dulu kandangnya Gerahadi. Karena Gerahadi luasnya dari sini sampai ke Delta Plaza. Delta Plaza dulu bekasnya adalah Rumah sakit. Simpang. Sekarang dibeli sama Pasta. Sebelah kanan OJK. Ada yang mau kerja di OJK? Nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Nah, terus sebelah kanan namanya bioskop. Nah, bioskop Bioskop Indra. ya tak umur ya. Anak ya tak umur ya. Ada yang tahu nggak dulu di sini ada bioskop apa? Wijaya. Bioskop Mitra. Mitra dong. Mitra. Wah, umurin di sana. Mitra. Nah, sebelah kanan ada mobil es krim enggak? Dan Larang. lagi ada dua menu yang favorit, namanya satu Tutti Frutti. Tutti Frutti, yang kedua
Cakep. Ya, ayo beli. Mau nggak? Tahu duit ya. Ya makanya. Yaudah, baik, terima kasih atas waktunya. Yang mau lanjut mau makan sama saya boleh makan. Ayo makan.